bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu. Bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cokro TV, selamat bergabung kembali di acara Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Ahmad Firdaus Al-Mainuri dan saya Kajito El-Kayeni. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Firdaus. Oke, ya. Mas, belakangan ini lagi ramai soal perdebatan atau polemik tentang nasab Baklawi, ya, keturunan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang sering membuat konten adalah Bang Haji Rhoma Irama. Sampai Bang Haji ini dituduh oleh para muhibbin, ya, para pencinta habaib itu sebagai orang yang membenci keturunan Rasulullah SAW. Ya. Gimana nih menurut Mas Kajito melihat polemik yang terjadi ini? Ya, pertanyaan besarnya kan mengutip Ustadz Adi Hidayat ya, yang mengatakan bahwa polemik ini nggak perlu dilanjutkan kata dia. Iya. Tapi menurut saya perlu tidaknya polemik ini dilanjutkan itu ada dua hal pokok yang perlu dicermati. Yang pertama, mungkin tidak perlu dilanjutkan kalau nasab para habib itu sudah terverifikasi. Kalau orang sudah jelas ini anaknya Rhoma, anaknya Ustadz Adi Hidayat, ya, punya akte dan sebagainya, nggak perlu dong diperdebatkan. Kamu anak siapa? Buktinya apa? Nggak perlu, sudah ada verifikasinya, ada buktinya. Tapi untuk orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi atau keturunan Diponegoro atau keturunannya anaknya Rhoma ngaku, anaknya Soekarno misalnya. Tapi kan ada Robitoh Alawiyah, sebuah organisasi yang mencatat keturunan Nabi itu. Betul. Itu kan verifikasi internal namanya. Oh. Jadi di dunia secara umum, siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu harus ada verifikasi eksternal, independen. Dari mana? Salah satunya ya dari bidang genetika misalnya. Atau dari sejarah kitab klasik ya, dari filologi misalnya, kan bisa dirujuk dari mana, apakah sejarah nenek moyangnya kakeknya terdahulu, leluhurnya terdahulu ada dicantumkan di sana, atau dari genetika tadi tes DNA, kan banyak itu. Artinya kalau bukti DNA mereka ada di kelompok orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berarti terverifikasi secara ilmiah. Tapi begini Mas, yang terjadi itu, jadi seolah-olah nih, ketika kita mempertanyakan keabsahan nasab keturunan Nabi itu, kita dianggap membenci Islam. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri itu kan ada banyak yang sering dijadikan dalil oleh mereka, itu oleh para muhibbin. Contohnya nih, Bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Ini ayat yang sering dipakai untuk menjelaskan bahwa Ahlul Bait itu adalah keturunan Nabi yang suci. Jadi memang untuk ayat tafsir itu beragam ya. Terutama ketika mengacu pada Ahlul Bait misalnya keturunan Nabi. Bahkan di ayat itu sendiri kalau kita buka tafsirnya itu banyak banget ininya. Pemaknaan dari mana Ahlul Bait itu siapa aja sih kan gitu. Secara mayoritas ahli tafsir ya di dunia ini mengelompokkan bahwa Ahlul Bait yang dikehendaki dalam konteks ayat tadi itu kan gini loh kronologinya. Suatu hari Siti Fatimah ya anaknya Nabi Muhammad bawa bubur ke Nabi. Waktu itu Nabi di rumahnya Ummu Salamah. Jadi waktu datang Siti Fatimah itu ditanya, loh ini anak pamanmu mana, maksudnya Ali gitu. Suamimu mana gitu.
Oh, di rumah. Hasan Husain, pokoknya keluarga ditanya, disuruh datang sekalian. Begitu datang terus dikerubuti sama Nabi dengan sorban. Kemudian Nabi berdoa, ya Tuhan, inilah kerabatku, tolong sucikan mereka. Terus turun ayat itu. Itu Yang ini ya kronologi ininya. hmm, Konteks dari ayat itu turun. Artinya kalau kita mengacu pada itu, maka Ahlul Bait yang dimaksud Nabi ya 4 orang ini 4 yang orang itu. dikerubuti oleh dengan sorban ini, yakni Ali, Fatimah, Hasan dan Husain gitu. Itu yang disebut sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait secara mayoritas ya. Hmm. Meskipun kalau kita ke bawah itu ada banyak tafsir-tafsir ya. Itu ada keturunan Husain, Ali bin Husain ketika ditanya oleh orang-orang gitu kan. Apakah kamu termasuk di dalamnya? Jawabnya iya. Artinya Ahlul Bait menurut anaknya Husain, Ali bin Husain, itu termasuk dirinya gitu loh. Tapi kalau kita kembalikan ke kronologi secara umum yang dimaksud Ahlul Bait itu ya 4 orang itu gitu. Ada juga nih, Mas, salah satu ayat juga yang sering dipakai oleh para muhibbin ya, untuk menjelaskan bahwa mereka itu dimuliakan lah. Salah satunya ayat itu kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Ini ayat yang sering dipakai bahwa kita itu harus mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait, keturunan Nabi. Nah, itu gimana menurut Mas Kecito? Ya, itu balik lagi ya, tafsir itu kan banyak. Jadi para ulama itu menafsirkan gak hanya satu. Di sini kurba di sini itu juga banyak versi juga. Yang paling masyhur, yang paling umum itu juga sesuai kronologi. Jadi kalau kita membaca Quran itu kita lihat kronologinya, itu yang paling gampang lah. Kalau ayat itu kan bisa ditafsirkan kemana saja kan, ada banyak mufassir ya, ada ratusan mungkin ribuan yang menafsirkan. Tapi kalau kita lihat kronologinya yang paling mendekati itu yang paling logis. Nah dalam ayat ini kurba di sini itu maksudnya ya kerabat ya di sini, bukan keturunan Nabi yang dimaksudkan cucu-cucunya begitu enggak ya. Artinya waktu itu ketika terjadi konflik antara Nabi dengan orang-orang di Arab waktu itu, pesan Nabi cuma satu. Aku tuh nggak minta apapun dari kalian gitu loh, kecuali mawaddah fi kurba. Bahwa Nabi itu kan Quraisy juga gitu loh. Yang memusuhi Nabi orang Quraisy juga. Makanya mawaddah, cinta kasih ini yang dituntut, diminta. Nggak minta apa-apa kok, cuma ya kalau ada kerabatku di antaramu atau aku sendirilah katakan gitu ya. Gampangnya itu ya jangan diputus, silaturahmi jangan diputus, ini jangan dirusak, kekerabatan jangan dirusak gitu. Kamu nggak minta apa-apa. Gitu. Jadi kurba di sini itu maknanya banyak ya, bukan hanya keturunan gitu ya. Jadi nggak seperti para Habib ya yang saya dengar dalam ceramah-ceramah kan mengutip ayat ini ya. Iya, makanya. Ini termasuk Habib ini termasuk yang dimaksud oleh ayat Quran ini. Ya, itu kan tafsir versi mereka ya. Kalau kita pakai yang masyhur, yang paling umum dipahami, itu bisa masuk, tapi kan versi kecilnya. Tafsir kecilnya istilahnya. Yang dipahami bahkan di terjemahan yang secara umum kan ada tuh terjemahan itu pun nggak begitu maknanya. Maknanya ya kekerabatan yang dikehendaki Nabi, bahwa Nabi itu orang Quraisy juga, yang memusuhi Nabi waktu itu orang Quraisy juga, mereka harus memperhatikan ini loh. Wong sesama kerabat kok ngapain sih? Kalau kamu memang nggak mau mengakui agamaku istilahnya, ya sudah, tapi jangan saling menyakiti. Silaturahmi jalan terus. Kira-kira begitu. Masalahnya begini juga ini Mas, yang terjadi ketika kita mempertanyakan kesohihan ya, nasab, atau kita mempertanyakan nasab Ba'lawi, ada yang mengatakan, contohnya nih kayak Ustadz Abdul Somad, dia bilang lama-lama pertama-tama mempertanyakan nasab, lama-lama dia akan mempertanyakan Islam, seperti itulah. Jadi seolah-olah kalau kita mempertanyakan nasab keturunan Nabi itu lama-lama kita kayak tidak percaya gitu loh. Ada anggapan seperti itu. Ya, memang ada banyak orang ya, Abdul Somad, Ustadz Hidayat. Artinya bahwa premis mereka atau ulama-ulama sebelum kita kebanyakan itu husnudon. Ulama dulu tuh pasti begitu. Kalau ada orang datang ngaku, "Yai, saya tuh cucu Nabi loh, dari sana dari silsilahnya ini nasab saya ini." Ulama-ulama kita pasti bilang ya pasti akan diiyakan gitu loh. Nggak akan ditentang, nggak akan dikritik. Karena premisnya husnudon. Tapi ketika ilmu pengetahuan berkembang, dulu kan belum ada genetika itu apa itu, filologi yang sangat ini belum ada, belum banyak lah ya, mungkin sudah ada ya. Tapi sebagai ilmu yang diwacanakan oleh orang banyak, kalau sekarang kan ada medsos. Jadi orang
awam pun bisa tahu gitu. Iya, iya. Dulu kan nggak ada yang ngaji sejarah, yuk ngaji kitab aja ya sebagian orang aja. Dan ulama-ulama kita kebanyakan tuh husnudon, berbaik sangka kepada orang yang mengaku keturunan Nabi. Masalahnya ketika zaman semakin modern, ketika teknologi semakin canggih, ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal secara ilmiah mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi gitu loh. Misalnya dari studi yang Kiai Imad itu ya, Iya, itu Kiai yang salah Imad. satu yang sudah dilakukan Tapi studi lah. penting nggak sih, Mas? Kalau menurut Mas itu penting nggak sampai kita tuh masalah ini sampai menjadi polemik gitu Loh, loh? ya penting banget dong. Apa sih pentingnya bagi umat Islam? Loh, ini penting sekali. Kalau orang-orang mengaku bahwa dia anaknya fulan, tokoh yang nggak dikenal, ya itu nggak masalah gitu loh. Ketika dia mengaku sebagai keturunannya Nabi, keturunannya Siddhartha Gautama, keturunannya Soekarno, atau siapapun tokoh-tokoh besar, itu bermasalah. Implikasinya apa? Orang akan percaya pada dia. Dan ada banyak kasus bahwa yang diceritakan tuh dalam podcastnya Roma juga, ada Habib yang minta sumbangan terang-terangan, ada yang minta alpat, ada yang minta macam-macam kepada muhibbin sampai mereka pusing kan nyari duit dari mana. Ya, ya, Karena katanya kalau dia nyumbang ke oknum tadi, itu katanya nyumbang ke Nabi Muhammad gitu loh. Dan ini kan berbahaya. Klaim sepihak yang tidak terverifikasi, yang tidak terbukti, membuat umat, membuat masyarakat terbebani setidaknya dari finansial. Kemudian kalau ada orang yang apa ya, berperilaku semena-mena seperti Rizik Syihab, Bahar Smith misalnya, kita nggak berani mengkritik. Bahkan di persidangan itu Bahar berani Karena ngomong, mungkin saya cucunya berangkatnya Nabi. dari pemahaman ayat tadi itu, Mas. Makanya. Jadi illal mawaddata fil qurba, kita harus mencintai mereka, menghormati mereka. Ya. Maka apapun perilaku dalam tanda kutip ya, nah kita harus tetap menganggap ini mereka itu kesalahan kebanyakan. sudah punya tiket ke surga. Betul, gitu. kesalahan kebanyakan dari kita itu. Apalagi itu hanya sebagian dari tafsir yang dipaksakan. Tafsir umumnya itu nggak begitu. Kurba di situ bukan berarti Habib-Habib dari Yaman, enggak. Jadi yang dimaksud kurba sesuai tafsir, sesuai konteks ayat itu ya hanya 4 orang yang dikerubuti Nabi pakai sorban tadi. Tapi kan kemudian berkembang. Oke lah, kalau yang dimaksud oleh ayat itu adalah keturunan Nabi sampai sekarang nggak masalah. Oke, kita iyakan aja dulu. Oke. Tapi kan kalau benar-benar keturunan Nabi, masalahnya ini ada orang-orang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi dari studi sejarahnya tidak terbukti. Dari studi genetikanya, DNA-nya tidak terbukti. Lalu kepada orang yang tidak punya bukti, terus kita pertanyakan keabsahannya, nggak masalah dong sebenarnya. Karena kita hanya ingin menemukan kebenaran gitu. Salah satunya mereka beralasan bahwa itu sudah masyhur, sudah banyak kok orang yang tahu. Udah banyak orang yang sadar, yang tahu bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi. Udah masyhur istilahnya. Masyhur itu dasarnya verifikasi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, saya keturunan Nabi, mau disaksikan oleh banyak orang, kemudian maksudnya nggak bisa diterima dong. Orang ini benar-benar jujur nggak? Atau jangan-jangan ngaku-ngaku. Kan bisa siapa aja, hidungnya mancung, gitu, kulitnya putih, bahasa Arabnya fasih, saya keturunan Nabi. Siapa yang bisa memverifikasi? Semua orang bisa mengaku, kan banyak kasus Habib palsu. Bahkan Habib palsu, Habibnya sendiri belum terverifikasi, ini udah ada orang yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Padahal bukan Habib gitu loh. Bayangkan. Jadi orang sendiri bukan Habib, tapi ngaku Habib gitu ya. Habibnya sendiri masih dipertanyakan. Gitu. Ini ada orang yang mengaku Habib. Artinya bahwa pengakuan dari keturunan Nabi itu silakan aja di seluruh dunia, tapi ini penting untuk diverifikasi supaya umat nggak kacau. Kemudian kalau ada Habib harus dimuliakan. Kemudian kalau ada oknum yang ngomongnya ngawur misalnya, wah leluhurku itu Mi'raj 70 kali dalam semalam, Nabi cuma sekali gitu kan. Dan hal-hal yang nggak masuk akal semacam itu diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat. Ini berbahaya. Dan mayoritas dan muhibbinnya mengambil ceramah mereka itu secara mentah-mentah ya. Betul. Langsung ditelan mentah-mentah lah. Iya, artinya umat itu juga harus diberi pencerahan kebenarannya. Kalau ada seorang Habib ya, terlepas dari nasabnya itu benar atau terverifikasi atau tidak, ada seorang Habib yang alamah ilmunya luar biasa. Tapi kan mohon maaf nih, ada juga yang keturunan Ba'lawi yang juga alim alama juga kan. Nah ini makanya kalau yang alamah, yang kitab
pengetahuan agamanya luar biasa, kita sebut dia sebagai ulama, oh kita hormati, wajib itu. Tapi kan banyak habib yang isi ceramahnya tuh nggak ada isinya. Isi ceramahnya provokasi kok. Banyak itu habib. Ceramah yang wah macam-macam. Faedahnya untuk umat Islam itu apa gitu loh. Ceramah di Maulid Nabi misalnya. Maulid Nabi itu bisa 3 bulan loh di kita itu. Nah, itu isinya nggak ada isinya. Yang didapatkan umat itu apa? Padahal isinya harusnya tausiah, keteladanan sifat Nabi. Nabi itu dulu begini loh. Dia di kotoran sama orang diludahin, Nabi itu memaafkan. Sifatnya sangat, kan maksudnya begitu, bukannya takbir, kita ganyang. Itu teladan apa yang kita dapat gitu loh. Makanya kenapa sih ada oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi akhlaknya jauh dari Nabi? Kan pertanyaannya muncul dari situ sebenarnya. Makanya ini penting untuk dibuktikan benar nggak sih orang-orang yang ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya jahiliyah ini benar-benar keturunan Nabi. Harusnya ya kalau dia itu memang keturunan Nabi, akhlak dan perilakunya ya samalah dengan perilaku Nabi. Ya begitu. Itu harapan, idealnya begitu ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan, mungkin ya, karena itu kan nggak ada kepastian di situ, nggak maksum kan. Yang dimaksum kan cuma Nabi. Keturunan Nabi kan nggak maksum. Artinya bahwa ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, perbuatannya jahiliyah, kurang ajar, ya kita pertama kali yang harus kita lakukan tuh harus mempertanyakan keabsahannya dulu. Kenapa? Karena kalau itu benar-benar keturunan Nabi saja, itu mencoreng wajah Nabi kok. Apalagi yang ngaku-ngaku, yang bukan keturunannya ngaku keturunan Nabi. Kalaupun dia itu cucunya Nabi, kalau kelakuannya jahiliyah itu mencoreng Nabi. Malu-maluin Nabi, malu-maluin Islam, apalagi yang ngaku-ngaku. Logikanya kan begitu. Jadi makanya kalau ada... Bahkan ada video yang ramai itu kan. Jadi satu habib bodoh itu lebih baik dari 70 itu ulama Bahar gitu. Ya, tapi Bahar sudah mengklarifikasi, katanya dia mengutip dari kitab siapalah siapa gitu, saya lupa namanya persisnya ya. Artinya itu bukan, tapi kan Bahar juga meyakini itu kan, meskipun dia mengutip orang karena dia nyatakan ke publik, dia meyakini kebenaran dari pernyataannya itu, dia nggak bisa lari dari situ ya. Artinya kan mau lepas tangan di Bahar ini kan, tapi lepas tangan pun nggak bisa karena sudah diucapkan. Dan itu menunjukkan bahwa nggak hanya Bahar sih, banyak habib yang ya kayak seperti itu ya. Jadi kayak seperti di kontennya Bang Haji Roma yang bisikan itu. Waktu itu dia bilang bahwa ada habib nih, bilang ya, ketika di pengajian kan, nih kalau ada habib mabuk, berzina, biarkan saja, nggak usah ditegur. Ada itu. Dia itu sudah dapat tiket surga. Ada banyak video yang sudah nyebar. Dan ini yang sering dipahami oleh masyarakat. Ya salah satunya karena mungkin mereka berdasarkan ayat yang tadi itu. Ya. Ada juga hadisnya kan, yang membenarkan ya. Jadi saya meninggalkan dua perkara. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah Ahlul Baitku. Dalam versi itu. Dalam versi yang lain ya. Nah, kalau yang umum kan Al-Quran dan Sunnati. Betul. Tapi ada juga versi yang lain itu Al-Quran dan keluarga Ahlul Bait. Itu gimana itu? Ya memang pembenaran dari kelakuan Habib ya, yang nggak berakhlakul karimah ya. Itu ada banyak ya, dan itu menyitir tadi ada yang dari Quran, ada yang dari hadis. Sebenarnya sederhana saja sih kalau kita sebagai umat Islam, bahwa selama dia itu berkelakuan baik ya, maka kalaupun dia mengaku sebagai cucu Nabi, ya itu kita terima sebagai sebuah kebenaran ya, kelakuannya baik. Kalau kelakuannya baik. Tapi kalau kelakuannya nggak baik ya, jahiliyah, mau ngaku cucu Nabi kayak mau ngaku keturunan siapapun kayak, kalau kelakuannya nggak mencerminkan ajaran Islam, ya kita tolak gitu. Kita kritisi. Kalau melanggar hukum kita penjara. Kan gitu. Mentang-mentang ini Habib nih melanggar hukum, terus dibebaskan di pengadilan, teriak-teriak saya keturunan Nabi, nggak bisa dong. Enak banget. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, kalau anakku Fatimah mencuri, potong tangannya. Lah ini kamu keturunan keberapa? Kalau benar-benar keturunan ya. Iya, kalau benar. Ini kan masih diragukan keturunannya.
Karena ada banyak keturunan Nabi di dunia, ribuan, mungkin jutaan ya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya pastinya ya. Iya, iya. Dan mereka yang di luar negeri itu, mereka sudah diverifikasi lewat tes DNA gitu loh. Kan itu banyak itu yang di video-video itu di YouTube itu Iya, kan. iya, iya. Ada haplogroup C1 katanya. Ini yang keturunan Arab Keturunan. misalnya. Itu kelompok DNA-nya begitu. Sedangkan para Habib ini ketika dites kelompoknya G misalnya. Kan ada tuh banyak itu yang Iya, iya. bilang begitu. Bahkan bukan orang Arab gitu loh. Artinya dari verifikasi Tapi ada yang ilmiah itu menuding terbukti. juga, Mas, ini salah satu konspirasi katanya. Ya, itu kan versi Untuk mereka. untuk membuat mereka tuh tidak percaya pada Habib. Ya, itu Tidak. penyelamatan muka aja kan. Kalau Ini emang sengaja nih dibikin, kenapa kok baru ramai sekarang dibikin tambah karena- ramai gitu. karena tes DNA yang harganya terjangkau tuh baru sekarang. Dulu kan mahal banget. Dan alatnya nggak ada kan dulu. Kalau sekarang 7 juta aja sudah ada, sudah keluar itu bukti-bukti tesnya secara ilmiah itu. Bahkan ada orang yang mau membayari, tapi mereka nggak mau kok. Artinya bahwa ketika mereka menyatakan verifikasi ilmiah tidak bisa dibenarkan, studi filologi tidak bisa dibenarkan, terus apa yang bisa membuktikan bahwa mereka itu keturunan Nabi? Klaim mereka sepihak itu yang harus diterima, ya nggak bisa dong. Saya bisa nanti operasi plastik misalnya, hidung saya bikin mancungin, bahasa Arab kita fasin, ngaku keturunan Nabi bisa aja kan. Dari jalur ini, bapak-bapak saya ini. Verifikasinya dari mana? Kan nggak masyhur kalau ini kan sudah masyhur, Mas. Dari Masyhurnya abad versi kapan? dari abad dari kitab nasab itu sudah Abad ada. ke-9 baru masuk. Itu pun yang nulis ke kalangan mereka sendiri. Bagaimana bisa? Nggak bisa diterima dong. Kamu punya Ini dari cucu. abad ke-9 ke sekarang udah berapa abad ini kan? Ya, dari... tapi kan kakeknya yang dicantolin itu abad ke-4. Ayo. Jadi ada berapa abad yang ini? Ya, ada 4 abad itu. Pokoknya hampir 5 abad, 500 tahun itu kekosongan. Sejarah itu dari mana itu? Kalau ulama besar tidak tercantum di kitab-kitab, bahkan di Yaman sendiri nggak ada. Kan itu sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Padahal di Yaman itu sendiri ulama besar tuh mencatat, oh ini ada ulama lahir baru, alamah nih tulis, ahli kitab, tulis dia masih keturunan Nabi. Banyak yang dicatat. Tapi khusus untuk Ba'lawi ini, Ubaidillah itu, nama Ubaidillah itu ada dari abad ke-4. Sampai abad ke-9, itu yang nulis kalangan keturunannya sendiri, ya nggak bisa diterima dong. Harus ada dari versi eksternal di luarnya. Misalnya ada ulama lain yang menulis, oh bener kok, ini ada loh orang namanya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, keturunan Nabi. Itu baru bisa kita verifikasi, itu secara filologi ya. Tapi kan kalau kita mengaji itu mungkin agak susah juga, sejarahnya sudah jauh, bukti-buktinya sudah nggak ada, gampang tes DNA, gampang itu. Satu-satunya cara untuk mengetahui. Satu-satunya cara itu sudah terbukti valid kok, itu ilmiah kok. Kalau kita mendustakan itu, kita mendustakan ilmu pengetahuan. Kalau kita mendustakan ilmu pengetahuan, ya kita balik ke zaman jahiliyah lagi. Ngapain kita pakai ilmu pengetahuan? Kita taklid buta aja. Kamu keturunan Nabi, ya siap sujud, siap. Siap taat, siap. Siap setor alpat, siap. Itu kan gitu akhirnya. Karena nggak terverifikasi. Dan ini pembodohan menurut saya. Dan harus terus dibicarakan, terus dicarikan solusi sampai orang yang mengaku keturunan Nabi itu memverifikasi dirinya secara sadar, secara jujur. Oh ternyata aku tuh bukan keturunan Nabi, nggak terbuka aja. Berarti menurut Mas Kaji itu polemik ini harus terus berjalan atau harus malah justru kalau ini nggak berbahaya kalau semua ini terus berjalan? Ini kan bisa mengancam kerukunan antar umat Islam dan semacamnya. Yang berbahaya itu kalau ada ancaman. Yang sering ancam tuh malah oknum Habib. Kok memang ada yang orang-orang kita, orang Jawa, orang Sunda yang ngomong ganyang, ini nggak ada. Yang takbir, yang teriak-teriak tuh oknum Habib juga kok. Artinya bahwa karena begini Mas, mereka kan para Habib ini juga punya banyak pengikut, para muhibbin. Jadi kalau mereka tidak terima apabila polemik ini makanya diteruskan, maka akan terjadi gesekan. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas situasi ini pemerintah. Cuman pemerintah nggak berani. Gitu. Kalau pemerintah di negara Arab sekalipun, negara Islam, itu berani mereka buat peraturan yang ngaku keturunan Nabi siapa, tes dulu. Diwajibkan, kalau perlu dibayarin. Pemerintah turun tangan gitu loh. Di sini kan nggak berani, pemerintah juga mikir juga kan, wah ini kalau kita masuk secara politik nggak menguntungkan ini. Kan gitu. Makanya
polemik semacam ini kalau ingin menghindari konflik, kalau dari masyarakat sebenarnya nggak ada konflik sih. Siapa sih yang mengancam Habib, mengancam itu nggak ada sih. Justru yang Anda tak sebutkan tadi bahwa Muhyiddin yang taklid buta, yang cinta mati pada Habib terprovokasi, bawa-bawa ayat, bawa-bawa tafsir hadis yang berbeda ya. Meskipun itu diterima di kalangan ulama itu minoritas. Apalagi sekarang tafsirnya. nih ya, jelang G30 SPK ini. Jadi ada isu tuh kayak Habib Rizik tuh bilang, jadi hati-hati nih. Jadi pertama-tama kita digiring tidak percaya pada Habib. Iya, Wah, itu lama-lama kiai musola dibakar. Ya, itu pinter-pinternya Rizik aja menyelamatkan muka ya, menyelamatkan keturunan Ba'lawi ini yang sedang disorot oleh masyarakat. Artinya kalau memang mereka benar-benar ingin menyudahi konflik, sebenarnya gampang. Tinggal diverifikasi aja secara ilmiah. Jangan ditolak gitu loh. Gampang aja gitu kok. Kalau orang umum Indonesia itu kan paling kalau di tes itu umumnya O misalnya. Ininya haplogrupnya ya. Kalau orang Arab C1. Yeah. Kalau orang Kaukasus apa itu ya G dan sebagainya. Itu kan ada kelompok-kelompok DNA begitu kan. Itu gampang banget. Artinya ketika orang menerima untuk membuka dirinya, untuk dites, untuk menghindarkan prasangka demi kebaikan bersama, konflik ini, polemik ini akan berakhir. Gitu. Tapi selama mereka bungkam, mereka nggak mau dites, mereka bahkan nggak bisa melakukan studi sejarah ya untuk membuktikan bahwa mereka keturunan Nabi, ya itu kita patut curiga gitu bahwa itu bohong gitu. Kenapa ini penting? Karena yang diaku-aku ini Nabi. Jadi orang yang mengaku itu ya harus memberikan kebenaran bahwa oh ini loh bukti saya anaknya keturunannya di Ponorogo loh. Buktinya nih saya bin ini akte kelahiran saya, ini kakak saya, ini dari bapak-bapak saya sampai ke di Ponorogo. Itu kan gampang kan sebenarnya, gamblang gitu loh. Kalau itu nggak bisa, ya akhirnya kita pakai sarana teknologi tadi, perkembangan tes DNA tadi sebagai pembenaran. Itu gampang, tinggal mau apa enggak. Kalau pihak mereka menutup-nutupi, nggak mau menyetop ya, kita mau ngomong apa. Tapi kita punya hak loh masyarakat untuk diberikan penjelasan. Akhirnya kan begini Mas, jadi akhirnya masing-masing pihak akan berpegang pada pendirian masing-masing. Jadi yang Ba'lawi menganggap dia keturunan, dari kelompok yang menganggap itu bukan keturunan Nabi akan menganggap dia bukan keturunan Nabi. Ya, jadi akhirnya kan harus masing-masing kelompok harus sama-sama menghormati, menghargai atau gimana? Pada akhirnya ini apa ya, kesimpulan idealnya begitu ya, karena pemerintah juga nggak berani untuk turun dalam kasus ini, maka pihak manapun baik yang meragukan nasab Ba'lawi atau mereka yang meyakini nasab Ba'lawi tersambung ke Nabi harus saling menghormati. Jadi jangan ada nih Muhyiddin atau siapapun yang mencintai Habib mengatakan siapa yang mengkritik Habib menyerang Islam. Kan ada itu kata-kata seperti itu nggak boleh. Kamu atas nama demokrasi kamu harus menghormati pendapat orang lain. Sebaliknya Kiai Imad, Roma atau siapapun yang mengkritik keabsahan nasab Habib ini juga harus menghormati orang-orang yang meyakini bahwa nasab Habib tersambung gitu loh. Jadi dua-duanya punya hak untuk bersuara, jangan mencela yang lain. Kalau Kiai Imad bilang nasabnya Rizik Syihab, Bahar bin Smith itu batal tidak tersambung, itu hak dia karena dia punya verifikasi ilmiah tadi. Begitu juga sebaliknya kalau ada yang mendukung tentang kesahihan nasab para Habib, ya kita nggak bisa melakukan, oh kamu bodoh kamu, nggak ada buktinya malah taklid buta. Kita nggak boleh juga begitu. Itu hak mereka selama tidak saling menyakiti, saling geruduk. Kan hal-hal semacam ini nggak perlu sebenarnya. Kalau memang mau ya duduk bersama, verifikasi secara ilmiah, selesai gitu. Terbuka, berani nggak? Fasilitatornya siapa? Pemerintah, Kementerian Agama, atau siapapun itu. Itu bisa dijalankan kalau niatnya baik. Niatnya ingin memadamkan polemik. Kalau enggak ya udah, berarti sama-sama jalan kan. Polemik akan terus berjalan akan terus berjalan sampai masyarakat membuat keputusan sendiri menerima atau membatalkan nasab para Habib ini. Kira-kira begitu. Terima kasih. Diskusi yang menarik ini, Mas Aryo. Oh ya, untuk penonton Cokro TV, apabila ada sesuatu yang ingin diskusikan, tulis di kolom komentar ya.
Terima kasih penonton Cokro TV. Kita berjumpa kembali di acara Ngaji Pinggir Jurang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.